Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa limuallimina wa limurabbi ruhina wa liman ajazana wa limursyidina wa li'ulamaina wa limuassis wal masyayikh nahdlatil ulama ajma'in wa li'awliya tis'ati wa li songo ajma'in khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa wuson ila ruhi musannif muallif kitab Sulamut Taufiq Al-Alama Syekh Abdullah bin Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi Al-Yamani Asy-Syafi'i rahimahullah wa ila arwahi masyayikhina fil mahad Tebu Ireng Jombang ajma'in wa ila arwahi masyayikhina fil mahad Darul Ulum Rejoso Peterongan Jombang ajma'in wa jami'i usulihim wa furu'ihim wa aswajihim wa dzurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyyatihim wal akhidina minhum radhiyallahu anhum lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila arwahi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwat khususan ila arwahi ahli kubur man hadara fi hadzal majlis ghafarahumullah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bi barakati majlis ilmi mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rizkine, selamat dunya akhirat lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa biidnillahi waridallah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Engkang kawula hormati para bapak, para ibu, jamaah pengajian rutin kitab Sulamut Taufiq, mudah-mudahan khususnya yang hadir fi hadzal majlis dan umumnya yang mendengarkan atau menonton via online mendapatkan barokah, manfaat, maslahah wa ni'mata wassalamah wassa'adah wasyafa'ah fid dini wad dunya.
amin ya rabbal alamin. Monggo diniati ngaji golek ilmu lillahi ta'ala, diniati iktikaf fi hadzal masjid, diniati ngenteni salat isya berjamaah. Para hadirin ingkang minulya, melanjutkan bab yang masih membahas tentang maksiatnya lesan. Bismillahirrahmanirrahim. 46. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ma'asil lisani, lan setengah piro-piro maksiatnya lesan. Minha diantaranya adalah wal fatwa, lan nguwei fatwa bi ghairi ilmin, ora kelawan ilmu, wa ta'limin, lan mengajar mulang, wa ta'allumi, lan senau lan ngaji, ilmin mudhirrin, ilmu kang mudharati. Para hadirin rahimakumullah, di situ ada kalimat atau kata fatwa, ada kata ghairi, ada kalimat bi ghairi ilmin. Nopo makna dari bi ghairi? Makna bi ghairi itu dari kata ghairu, ya, dari kata ghairu, bentuk dari harfun, kata sambung, terdiri dari 3 huruf. Wonten huruf ghain, wonten huruf ya, wonten huruf ra. Ghairu artinya apa? Ghairu artinya selain, artinya bukan, bisa diartikan tidak, bisa diartikan tidak sesuai, tidak cocok, bisa diartikan tanpa. Jadi wal fatwa ghairi ilmin, dilarang berfatwa, berbicara agama bi ghairi ilmin, tanpa memiliki ilmu niku. Jadi bisa nanti bacaannya bisa ghairu, bisa ghairi, bisa ghairo, termasuk tergantung dari susunan kalimatnya, ghairi atau ghairu atau ghairo. Berarti kalau bi ghairi ilmin berarti tanpa ilmu. Bi ghairi ilmin bisa juga diartikan bukan berdasarkan ilmu. Bi ghairi ilmin juga bisa diartikan tidak pakai ilmu dan lain sebagainya. Nah, makna dari ghair menurut sebagian cendekiawan, ghairu niku bisa digunakan untuk melabeli sesuatu yang dipandang aneh, yang dipandang lucu, yang dipandang seseorang melakukan sesuatu yang tidak layak, tidak patut, tidak sesuai, atau tidak pantas. Itu ghair. Sekarang niki ngapunten, di jagat media sosial, di jagat alam nyata niku banyak orang-orang yang tidak memiliki ilmu ikut-ikutan berkomentar, melok-melok berfatwa, melok-melok
ngomong tentang hukum agama padahal bukan ahlinya, bighairi ilmin, tidak memiliki ilmu. Lah kalau orang tidak memiliki ilmu ya, maka bisa juga dimasukkan dalam kelompok ghairu mafhum, orang yang tidak faham tentang agama. Bisa juga ketika orang berbicara agama tanpa ilmu, ghairu ma'qul, tidak masuk akal, karena bicaranya ngawur, tidak masuk akal. Kalau sudah tidak berdasarkan ilmu di dalam persoalan agama dan tidak memiliki dasar-dasar keilmuan dalam suatu objek tertentu, maka termasuk kelompok kata ulama ghairu mu'addab, orang yang tidak memiliki adab, tidak punya kualitas moral, tidak punya kualitas akhlak. Ada juga orang yang bicaranya banyak tetapi isi pembicaraannya tidak mengandung ilmu. Dua model inilah yang nantinya kata sebagian ulama niku terjadi musibah keagamaan. Musibah keagamaan niki. Nah kok saged musibah keagamaan? Sebab wong sing gak duwe ilmu melok-melok ngomong tentang agama dan percaya diri tentang dirinya meskipun tidak punya ilmu, jauh dari kelayakan, jauh dari keilmiahan agama ya. Mengapa terjadi? Sebab kebanyakan wong sing banyak bicara dan tidak punya ilmu, itu kata sebagian hukama, orang itu mengedepankan ego nggih, mengedepankan ego dan terlalu percaya diri. Wasikun min nafsihi atau sikotun binafsihi, terlalu percaya diri. Percaya diri karena punya jabatan, percaya diri karena punya status sosial, percaya diri karena punya nasab yang mulia. Tetapi jabatan, status sosial, nasab yang mulia tidak serta merta itu setara dengan kualitas keilmuannya. Makanya organisasi ulama seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia itu pasti punya dewan pakar, punya mustasyar, punya dewan fatwa. Mengapa? Sebab mereka adalah orang-orang yang berilmu, yang menjaga tentang kevalidan keilmuan masing-masing organisasi. Jadi wonten istilah menurut ulama nopo athiqatu bin nafsi, orang-orang yang terlalu percaya diri dengan dirinya, akhirnya al-i'timada alan nafsi, mereka terlalu pede kepada dirinya. Padahal nyuwun sewu Pak, orang yang terlalu pede dengan dirinya, tidak punya ilmu atau tidak menguasai suatu ilmu, bukan bidangnya, maka psikologi agama niku mengatakan orang itu dipengaruhi
oleh alam bawah sadar egonya, ya, dipengaruhi oleh alam bawah sadar egonya, tidak dipengaruhi, ya, oleh, bahkan juga dipengaruhi oleh imajinasinya, dipengaruhi oleh emosionalnya, dipengaruhi oleh perasaannya, dipengaruhi oleh angan-angannya. Aku diarani wong pinter kok, aku diarani duwe jabatan kok, aku sing ngerti sekabehane, liyane gak ngerti. Lah niki penyakit ego yang menghinggapi, yang muncul al-i'timada alan nafsi, orang-orang yang terlalu percaya diri kepada dirinya tetapi tidak punya kualitas keilmuan. Ciri-ciri orang yang tidak punya kualitas ilmu dan banyak bicara, rata-rata, bukan semua, yang ngomong Imam Ghazali, rata-rata tidak menjaga lesannya. Karena apa? Mengandung kesombongan, meremehkan orang lain, ujub bangga diri dan sebagainya. Niki para hadir rahimakumullah, ya. Lah sikap ini nyun sewu kalau berlebihan menghinggapi seseorang dan terus menerus dilakukan, tidak sadar nggak punya ilmu tetapi merasa berilmu, ya, dan tidak mau dianggap bukan orang pinter dan harus dikatakan sebagai orang pinter, maka sesungguhnya ruang hidupnya penuh dengan pesimis, keraguan-raguan. Sebab semakin tinggi percaya dirinya, semakin tinggi minta dihormati tetapi enggak punya kualitas keilmuan, maka sejatinya hidup dalam ruang pesimis, wedi konangan gak ngerti, wedi gobloke, wedi ketok bodone dan sebagainya, sehingga biasanya nyuplik sana nyuplik sini, kata kiai A, kata kiai B, wong iku salah, si bener kiai A, kiai B, dirinya tidak pernah diunggulkan, membentur-benturkan pendapat antar ulama supaya dirinya terkenal benar di dalam ilmu dan akhlak. Hati-hati Pak, niki penyakit al-i'timad alan nafsi. Wong terlalu percaya diri dengan jabatannya, dengan ilmunya, tetapi tidak punya ilmu. Kemudian biasanya merasa lebih tinggi dari orang lain, dan juga pasti muncul sifat kesombongan, kecongkakan dan sebagainya. Bahkan biasanya orang seperti ini, kata Imam Al-Ghazali, selalu gerakannya, isyarahnya, if'alnya dan sebagainya meremehkan orang lain. Ini saya ngomong mesinnya sekolah Pak, saya ngomong Imam Al-Ghazali. Ciri-ciri orang-orang yang tidak punya ilmu tetapi merasa punya ilmu. Niki jangan sampai nyun sewu, jangan sampai ini diteruskan, karena kalau diteruskan bisa menjadi karakter, bisa menjadi watak yang tidak bisa hilang sampai ajal menjemputnya. Naudzubillah, sulit diubah kalau tidak sadar. Inilah yang dinamakan mentalitas ananiyah, mentalitas opo jare aku, mentalitas sopo siro, sopo ingsun, untung ada saya loh yang paling berfungsi, saya loh yang paling berperan, lek gono aku gak iso,
lek gak dudu aku gak iso. Pokoknya kau wabeh diakoni dhewe. Itu mentalitas ananiyah yang muncul dari kedengkian, muncul dari kebencian, muncul dari iri hati, muncul dari hasud, dan tidak mau kalah dengan orang lain. Hati-hati, lek jadi karakter sulit diubah kecuali sadar dan tahu diri. Jika ini terjadi kepada kita dan tidak sadar-sadar bahwa kelakuannya merasa pinter dan punya ilmu padahal nggak duwe ilmu, kata Imam Ghazali, muncul kesombongan, muncul keangkuhan, muncul kecongkakan, dan muncul bangga diri, sehingga menafikan perannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa jari aku kabeh, apa jari ingsun kabeh, lek ono ingsun kono sira. Maka kata Imam Ghazali, ini termasuk menghilangkan peran Allah Subhanahu wa ta'ala, menghilangkan peran orang-orang yang berfungsi sebelumnya, menghancurkan bangunan sejarah sebelumnya, bahkan menghilangkan berkas-berkas manuskrip sejarah, dokumen data sebelumnya yang muncul hanya dirinya. Na'udzubillah. Nah, titik-titik aku, titik-titik aku, dan seterusnya. Di dalam dohiri, secara dohiriyah bermanfaat, secara dohir, secara fisik, secara nampak bermanfaat, tetapi hasilnya mudarat atau merugikan orang lain, merugikan kelembagaan, merugikan fungsi-fungsi yang ada sebelumnya, dan sebagainya. Para hadirin rahimakumullah, hati-hati, hati-hati. Makanya ya, untuk menghilangkan semua ada berapa cara yang dikatakan para ulama terdahulu. Nopo? Satu, percaya diri boleh, tetapi tahu kapasitas diri. Orang yang paling tahu adalah bukan tahu segalanya, tetapi orang yang tahu batasannya, yang namanya tahu diri. Kalau sudah hilang tahu dirinya, maka tidak tahu diri, sakarepe dewe. Niki penyakit mentalitas ananiyah, orang-orang yang merasa punya ilmu tetapi enggak punya ilmu. Ya, wis ta wong lek merasa duwe ilmu pasti nyalahno, Pak. Pasti nyalahno. Ini sudah penyakit. Mengapa? Sebab dirinya tidak mau kelihatan kekurangannya, tidak mau kelihatan kelemahannya, tidak mau merasa rendah dari yang lainnya, sehingga kekurangannya tidak pernah digubris, potensinya terbatas, tidak mau diakui, dan juga dirinya tidak pernah menghormati orang lain, tidak pernah menghormati orang lain. Ukurannya adalah aku pinter, paling duwe ilmu, harus orang menghormati saya. Kalau gak hormat, benci saya. Tidak boleh, Pak. Ini adalah musibah keagamaan, al musibatud diniyah. Ya, jangan diteruskan. Para hadirin rahimakumullah, belajar. Siapa yang punya jabatan, punya status sosial, jangan berhenti belajar. Ngaji, 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 ngaji. Dia terasah, pikiran hatinya terisi dengan nasihat, dengan ilmu, ya. Kemudian perbanyak amal ketaatan karena Allah, perbanyak amal kebaikan, amal ketaatan karena mencari ridha Allah,
bukan mencari ridho manusia. Ciri-ciri orang yang mencari ridho manusia bukan ridho Allah, mangkelan, marah-marah, mangkel, marah, ngelok sono, ngelok no kini, ngelok no kono dan sebagainya. Wah ini sih ngomong duduk kula Pak Imam Ghazali. Okay. Lah makanya perbanyak kebaikan untuk Allah, bukan kebaikan ketaatan apapun untuk dirinya sendiri. Tipis didelok moto, taate luar biasa. Didelok moto, fungsine luar biasa. Didelok moto wong, perane luar biasa. Tetapi ternyata di balik itu untuk meninggikan dirinya sendiri, ya, untuk mencari nama diri sendiri dan sebagainya. Ini dikatakan ilmin mudhirrin, mudarat, mudarat. Para hadirin rahimakumullah, ya. Yang kedua fatwa. Apa fatwa niku? Fatwa niku istilah mengenai pendapat tafsiran atas suatu masalah di dalam agama. Fatwa niku saged diartikan nopo? Nasihat, fatwa, wejangan, jawaban, saged diartikan keputusan, pendapat dan sebagainya. Nah, tetapi yang berfatwa harus orang-orang yang punya dasar keilmuan yang lengkap, punya ketentuan ilmiah dan punya syarat-syarat yang sepakati oleh para ulama. Bukan kemudian misalnya kalau ketua NU, ketua lembaga keagamaan, itu loh, ketua ranting NU ngerti sembarang, tidak. Gak ngerti yang ngomong gak ngerti, takon nang sing ngerti. Nggak kemudian misalnya saya ketua NU, ranting Nahdlatul Ulama, rumongso ketua NU, ngerti sembarang kalir, minta dihormati, minta diakui, minta dihormati dan sebagainya, maka saya terjebak dalam mentalitas ananiyah. Apa jare aku? Para hadirin rahimakumullah, nggih. Makanya diarani mufti nggih. Wong sing berfatwa diarani mufti, wong sing njaluk fatwa diarani mustafti. Fatwa itu akan muncul jika ada yang minta fatwa. Itu fatwa, Pak. Ya, itu fatwa. Nah, tidak kemudian yang sewu, Pak. Jika tidak mengerti sesuatu ilmu, jangan merasa tahu. Jika kita tidak punya ilmunya, jangan merasa lebih tahu. Kenapa? Sebab niki perintahe Gusti Allah. Lek gak ngerti ngomong gak ngerti. Lek gak ngerti ngomong wallahu a'lam. La adri, la a'lam, la a'rif. Boleh. Sebab wong sing gak ngerti, rumangsa ngerti, maka itu menyalahi perintah Gusti Allah. Wonten ten surat Al-Isra ayat 36. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui ilmunya. Janganlah kamu mengikuti ya sesuatu yang tidak tahu ilmunya. Ya, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ulah. Penglihatan, pendengaran, hati, setiapnya itu akan mas'ulan, akan dimintai
jawaban. Niki perintah Gusti Allah. Berarti ana wong gak ngerti, rumangsa ngerti, tidak tahu, merasa tahu, berarti tidak taat dumateng Gusti Allah. Jadi nggak boleh larangan mengaku berilmu tetapi nggak duwe ilmu. Nah, ini peringatan dari Allah. Wonten peringatan saking Kanjeng Nabi. Banyak juga peringatan dari para ulama-ulama terdahulu seperti Imam Hasan Al-Basri, Imam Ibnu Sirin, Imam Ibnu Mubarak, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan sebagainya berpesan bagi orang-orang yang tidak tahu ilmu agama, jangan bicara agama dan tanyalah kepada yang mengerti ilmu tersebut. Ojo ngawur. Saniki kathah wong ahli ibadah nyun sewu nggih sering jadi imam, ngulang ngaji, mimpin tahlil, mimpin macam-macam, pinter fi aliyah, pintar dalam kegiatan-kegiatan tentang itu, tetapi jika tidak punya ilmu agama, gak ngerti fikih, gak ngerti akidah, gak ngerti ilmu arut, gak ngerti ilmu terkait agama, jangan bicara tentang tersebut sebab bisa ngawur. Akhirnya muncul kalimat kunci sing penting diterima Gusti Allah. Sepenting hakikatnya diterima Gusti Allah. Ya gak salah Pak, sebab semua kembali kepada Allah. Tetapi setiap ilmu, setiap ibadah ono syarat dan rukun, ono dalil, ono kaifiyah tata cara yang sepakati oleh ulama berdasarkan Quran, hadis, ijma dan qiyas. Para hadirin rahimakumullah, wong sing gak duwe ilmu bi ghairi ilmin tetapi berfatwa, berkomentar tentang sesuatu yang penting dalam agama, maka dalam kitab ini dinyatakan kategori dosa besar, kategori maksiat lesan. Bahkan dengan kengawurannya diikuti oleh umat yang awam, maka haram hukumnya berfatwa tanpa ilmu. Paham nggih? Mufti Lebanon Pak, Syekh Abdul Latif Ad-Dariyan dawuh, yahrumul ifta'i bi ghairi ilmin. Hukumnya haram berfatwa tanpa punya ilmu. Engko sing metu pokoke, sing penting pokoke. Kentek pokoke susah Pak. Wis pokoke soalnya kan. Susah. Lah niki para hadirin rahimakumullah, Kanjeng Nabi dawuh nggih, dawuh man aftan nasa bi ghairi ilmin, barang siapa berfatwa kepada manusia bi ghairi ilmin, tanpa ilmu, laknatahu malaikatu fis sama, maka dia dilaknat oleh malaikat-malaikat langit, wa malaikatu fil ardi, dan malaikat-malaikat di bumi. Dilaknat kali malaikat, ya, dilaknat oleh malaikat. Nah, berarti apa nyun sewu? Jika tidak berilmu atau bukan punya ilmu, merasa berilmu, merasa banyak, merasa layak berfatwa, kadang-kadang ngeten, wong pinter agama takon gurune, punya keputusan, ada kitabnya, ono rujukane, ono dalile, wis lengkap, ngerti apa iku? Subhanallah. Wis dikai dalil, wis dikai rujukan kitab, wis dikai fatwa ulama,
dikei hadise, dikei Qur'ane. Jawabannya apa iku? Ngerti apa? Jangan sampai Pak kita sombong dengan ulama yang punya kitab. Ya, hati-hati ya. Para hadirin rahimakumullah. Imam Syafi'i rahimahullah sing wafat tahun 820 Masehi di Mesir, dikutip oleh Imam Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimahullah sing wafat tahun 1277 Masehi di Nawasiriyah, dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Imam Syafi'i dawuh tegas, man sama bin nafsihi fauqa ma yusawi, barang siapa yang mengklaim dirinya telah mencapai derajat tertentu, raddahullahu ta'ala illa qimati, maka Allah akan membuka topengnya, membuka kedoknya, dan mengembalikannya pada posisi yang rendah. Kalau baleni sing dawuh Imam Syafi'i dan kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, man sama bi nafsihi fauqa ma yusawi, barang siapa mengklaim, mengakui dirinya telah mencapai derajat tertentu, telah mencapai maqam tertentu, termasuk merasa berilmu, ya, maka apa? Raddahullahu ta'ala, Allah akan membuka kedoknya, membuka topengnya, dan ia ditaruh dalam derajat yang rendah. Jadi nantinya sombonge ketok, congkake ketok, lesane kotor ketok, benci mbek wong ketok, ya, merasa bener dhewe ketok. Sebab niki dawuh Imam Syafi'i, merasa dirinya mencapai makom tertentu, merasa dirinya pun layak untuk berfatwa, merasa dirinya lebih tinggi dari orang lain, maka raddahullahu, Allah akan membuka kedoknya, membuka topengnya. Lek wis dibuka Gusti Allah ya aja ngamuk, sebab itu berasal dari perilakunya sendiri. Wis ayo didelok alam nyata mawon. Niku dawuh Syafi'i bener niki. Nggih, bener kuwatah niku ngoten niku. Para hadirin rahimakumullah, nggih. Jadi kita harus waspada, hati-hati, waspada. Jangan gengsi lek gak ngerti. Nggih. Aku duwe jabatan agama, lah apa takon wong liya, cukup stempel agama jabatan cukup. Misalnya salah Pak, jangan ya. Jadi menurut Imam Baihaqi ngeten, wong alim niku lek gak ngerti ya ngomong gak ngerti, ini kok wong alim Pak. Imam Baihaqi rahimahullah sing wafat tahun 1066 Masehi di Naisabur Iran, dalam kitab As-Sunanul Kubra beliau dawuh, orang alim itu kalau tidak tahu ilmu yang dia ketahui maka mengatakan la adri, saya tidak tahu jawabannya. Itu kata beliau orang alim. Orang alim. Imam Malik tidak sungkan bicara la adri. Imam Syafi'i tidak sungkan jawab la alam, saya nggak tahu. Ya, ini orang-orang alim. Ya, makanya dikatakan ya di dalam kitab kitab Ibnu Abdul Bar Al-Maliki sing wafat tahun 1071 Masehi, dalam kitab Jami' Bayanul Ilmi beliau dawuh, qaulur rajuli fi ma la ya'lam la a'lam nisful ilmi. Perkataan seseorang ya la ya'lam, tidak tahu,
adalah bagian dari ilmu. Paham nggih? Sampean orang ngerti, ditanya orang, tapi tidak tahu ilmunya, walaupun orang alim, maka katakan la adri, la a'lam, la a'rif, atau wallahu a'lam. Maka kata Imam Abdul Bar itu nisful ilmi, bagian dari ilmu. Malah ada yang mengatakan lek ana wong rumangsa pertanyaan dijawab kabeh, ngerti rumangsa ngerti kabeh, banyak bicara, sesungguhnya dia orang yang bodoh. Sebab nopo? Kok ngerti kabeh ngono lho. Imam Syafi'i Maliki ngomong wallahu a'lam, nggih. Para hadirin rahimakumullah, nggih. Wong alim ditakoni masalah agama, kebetulan nggak ngerti tentang ilmu itu, maka katakan la adri, wallahu a'lam. Sebab Imam Nawawi dawuh, wong alim lek gak ngerti suatu masalah, ngomong gak ngerti, wallahu a'lam, sesungguhnya orang alim itu punya adabul ilmiyah, punya keadaban ilmu. Sebaliknya, bagi orang yang banyak bicara tanpa ilmu, maka itu tidaklah adabalahu, dia tidak punya adab, tidak punya adab. Para hadirin rahimakumullah, ya hati-hati nggih, hati-hati. Wonten dawuh Ibnu Mas'ud, ya sahabat Kanjeng Nabi, ketika ditanya oleh murid-muridnya, ya apa jawab beliau? Ya ayuhan nas, wahai manusia, man alima syai'an falyakul bihi. Barang siapa yang tahu sesuatu, katakan itu. Ya, sing ngerti ngomong. Sebaliknya, wa man lam ya'lam, dan barang siapa sing gak ngerti, falyakul, ngomong. Wallahu a'lam. Enteng kan? Sing ngerti falyakul, ngomong. Sing gak ngerti falyakul, wallahu a'lam. Beres, selamat sampean dunia akhirat. Fatwa sampean keliru, Pak. Takoni wong dos pundi hukum agama ngeten-ngeten, keliru, diamal sampai sing takon mau, maka keliru itu terus berjalan, dosa berjalan terus menerus sampai berhenti diamalkan oleh orang lain. Makanya kata Imam Nawawi, wong alim ditakoni gak ngerti, bagian dari keadaban ilmiah, ketawadhuan ilmu. Para hadirin rahimakumullah, ya ojo merasa sungkan kalau nggak ngerti, kita ngomong wallahu a'lam, la adri, la a'lam, la arif. Insyaallah salamatan fid din, fid dunya wal akhirah. Nggih, mudah-mudahan bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma alimna ilmal Qur'an wa alimna ilma la ilaha illallah wa alimna min ladunka ilman nasiru bihi kamil mahyati al-amad wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad